Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aminuddin, prodi dari PGMI tingkat 2 semester 4 Sekolah Tinggi Agama Islam. Bersama rekan saya, Saudara Reza, yang nanti akan menjelaskan ataupun membahas tentang seputar daripada pembelajaran terpadu mengenai pengertian model pembelajaran sequencing ya. Nah, yang pertama, pengertian daripada model sequencing adalah model pembelajaran terpadu yang menekankan pada urutan karena adanya persamaan-persamaan konsep walaupun mata pelajarannya berbeda. Ya, jadi dalam hal ini ya, dalam hal ini model sequencing membelajarkan konsep-konsep yang hampir sama diajarkan ya secara bersamaan dalam arti konsepnya, sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Bisa kebayang nggak teman-teman? Jadi gini, misalnya guru bahasa Indonesia membahas tentang novel yang berlatar belakang sejarah perjuangan zaman lampau ataupun menggambarkan masa lampau ya. Sementara guru sejarah juga mengajarkan perjuangan yang sama di zaman lampau yang dibahas oleh guru bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah kita lihat ya teman-teman bahwa konsep yang hampir sama tetapi disampaikan dalam mata pelajaran yang berbeda. Ya, konsepnya sama, yaitu bagaimana? Yaitu menceritakan ataupun yang menggambarkan tentang perjuangan di zaman lampau yang sama-sama dipelajari dalam konsep yang sama tetapi mata pelajarannya justru berbeda. Yang satu dalam bahasa Indonesia, yang kedua dalam sejarah, teman-teman. Yang kedua, ciri-ciri model sequencing. Ya, bagaimana ciri-ciri model sequencing? Ya, yang pertama, ciri-cirinya adalah berpusat pada anak. Ya, jadi berpusat pada anak. Karena apa? Karena biasanya anak lebih mudah memahami konsep-konsep yang sama dalam mata pelajaran yang berbeda, tetapi konsepnya sama. Biasanya anak lebih mudah, apalagi di tingkat SD, SLTP, biasanya itu lebih mudah. Yang kedua, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran ya, itu cirinya. Yang ketiga, guru bidang studi melakukan kerjasama dalam hal mengkonsep konsep yang sama dalam mata pelajaran yang berbeda. Yang tadi saya contohkan, misalnya guru bahasa Indonesia menjadi partner dari guru sejarah karena dalam satu pelajarannya, dalam tiap-tiap pelajarannya mengkaji ataupun membahas konsep yang sama, baik di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam mata pelajaran sejarah. Ya, itu mungkin teman-teman, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Reza. Check out. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan dari Saudara Alif tentang pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan sistem yang dilihat dari dua sisi. Yang pertama dilihat dari sisi guru dan yang kedua dilihat dari sisi siswa. Adapun yang pertama dilihat dari sudut pandang guru, yaitu dengan cara ini guru bisa membuat keputusan tentang materi yang akan diajarkan kepada siswa. Jadi dengan guru dapat membuat keputusan. Jadi apakah guru itu mau menjelaskan tentang ini kepada siswa. Adapun yang kedua yaitu dilihat dari sudut pandang siswa. Adapun kelebihan dari sudut pandang siswa yaitu jadi siswa lebih mudah untuk mempelajari atau mengkaji tentang pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada mereka. Adapun yang selanjutnya yaitu pengimplementasian model di sekolah. Jadi model ini sangat salah satu rekomendasi
model pembelajaran yang harus atau yang akan diterapkan kepada siswa di suatu sekolah. Karena dengan model pembelajaran ini guru dapat lebih mudah untuk mengajar kepada siswa dan siswa pun akan lebih mudah mempelajari atau memahami eh, pembelajaran yang diberikan oleh guru. Adapun materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Jadi, jikalau di suatu sekolah atau di suatu kelas ingin menerapkan model pembelajaran harus memenuhi 3 langkah atau ada 3 langkah untuk membuat model pembelajaran. Pertama yaitu menganalisis kurikulum. Jadi guru yang akan menerapkan model harus menganalisis kurikulum dulu, harus mengetahui kurikulum terlebih dahulu. Apakah pemerintah menerapkan atau memakai kurikulum KTSP atau kurikulum 2013 atau Kurtilas, ataukah kurikulum 2013 revisi. Jadi harus mengetahui terlebih dahulu. Langkah yang pertama itu harus mengetahui kurikulum terlebih dahulu dan menganalisis tentang kurikulum yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan yang kedua yaitu redesign. Redesign merupakan memilih 2 pembelajaran yang sejenis. Jadi guru harus memilih 2 mata pelajaran yang sejenis. Semisal sejarah kebudayaan Islam dan sejarah Indonesia. Kalau di tingkat SLTA atau MA SMA. Contohnya memilih sejarah kebudayaan Islam dan sejarah Indonesia. Dan yang ketiga adalah desain. Desain merupakan harus memiliki urutan yang logis. Jadi tadi harus menganalisis kurikulum atau mengetahui kurikulum, memilih 2 mata pelajaran yang sejenis, dan yang ketiga harus mengurutkan dengan urutan yang logis, jadi masuk akal. Contohnya, kalau sejarah kebudayaan Islam dan sejarah Indonesia, yang pertama sejarah masuknya Islam di Arab atau di dunia, itu kan materi tentang sejarah kebudayaan Islamnya. Dan yang selanjutnya adalah materi masuknya Islam ke Indonesia. Itu kan jadi ada hubungan gitu, antara materi yang pertama dan yang kedua, dan harus diurutkannya harus dengan cara yang logik. Sekian pemaparan dari kami tentang materi sekuansid. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah tomat, buah kedongdong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.